Hai, selamat datang di kanal YouTube Erik Andi Saputro bareng gue Erik. Pada video kali ini gue bakal ngebahas tentang lanjutan dari video gue yang sebelumnya tentang merantau. Kalau lu belum lihat videonya, nanti cuplikannya gue taruh, dan kalau lu mau lihat videonya, linknya ada di deskripsi. Itu adalah bukan daerahnya sendiri, berarti dengan kata lain dia keluar dari daerahnya gitu. Nah, yang gue lakuin ketika pertama kali gue ke Jakarta itu adalah gue mengkontak semua orang yang gue kenal di Jakarta. Di video yang merantau atau langkah awal dari perjalanan merantau gue itu, di sana ada beberapa orang yang komen terkait budget yang gue keluarkan selama hidup di Jakarta. Terus ada juga yang komen kalau misalnya gue di Jakarta, gue pengen merantau ke suatu tempat baru, tapi nggak ada teman yang atau nggak ada orang yang bisa gue hubungin atau orang yang benar-benar gue kenal gitu. Apa yang harus dilakukan? So, gue bakal ngejawab dua pertanyaan tersebut dalam satu video ini, dan gue harap pertanyaan tersebut, jawaban yang akan gue berikan bermanfaat dan bikin lo semangat buat keluar dari daerah lo, mencari penghidupan lain di daerah lain. Dalam hal ini adalah merantau gitu. Yang pertama, buat lo yang pengen tahu nih budget atau pendapatan dan pengeluaran untuk hidup di Jakarta, ini sebenarnya agak tergantung sih sebenarnya, tergantung dari manusianya, tergantung dari lu sendiri. Kalau misalnya lu adalah tipe orang yang gaya hidupnya itu high, tinggi, ya maka pengeluarannya 10 juta dalam waktu 1 minggu itu nggak akan cukup. Tapi kalau lu bisa maintain keuangan lu dengan baik, maka katakanlah 2 juta itu bisa buat makan dan ngekos, gue yakin. Iya, kalau menurut gue sih bisa kayaknya. Gue nggak mau bisa ngasih tahu gue sendiri berapa karena ada hitungan-hitungan sendiri yang gue lakukan. Tapi yang jelas, kalau misalnya lu pendatang baru di Jakarta, buat pengeluaran dan bertahan hidup itu dengan uang 2 juta sebenarnya lu bisa ngekos dan lu bisa makan selama 1 bulan. Ya, hitungannya seperti itu aja. Tapi ini standar ya, bukan tipe makan yang tiap hari lu go food atau tiap hari lu makan di restoran, kayak gitu juga gitu. Yang standar lah. Nah, itu dengan uang 2 juta lu bisa hidup. Karena rata-rata kosan atau kontrakan yang ada di Jakarta itu berkisar antara 700 sampai 1 juta, lu udah bisa dapat yang oke. Dengan estimasi kosan 1 jutaan itu 700 sampai 1 juta ditambah uang makan 1 juta selama 1 bulan, bisa sih kayaknya. Katakanlah satu hari lu makan 30.000 deh. Di warteg banyak kalau mau. Tapi menurut gue 2 juta masih worth it lah. Terus kalau untuk pendapatannya tergantung orangnya, tergantung sumber masuknya dari mana aja. Kalau misalnya lu kerja dengan pendapatan 1 juta, ya udah gitu, pemasukannya 1 juta. Kalau lu punya banyak pintu dalam hal pendapatan nih, ya banyak lagi pemasukannya. Yang penting mau berusaha, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya lu tanya pribadi gue pendapatan dan pengeluaran gue berapa, secara gampang gue nggak bisa jawab itu. Oke ya. Terus pertanyaan yang kedua itu, kalau misalnya kita nih mau merantau terus nggak ada teman atau nggak ada apapun yang kita kenal, benar-benar pertama kali, nah itu apa yang harus dilakukan? Oke. Jawaban gue simpel banget. Ketika lu pengen pergi dari satu tempat ke tempat lain, maka lu harus cari tahu dulu tempat tersebut. Gue suka traveling, gue suka naik gunung, gue suka pergi backpackeran ke tempat lain. Yang hal pertama yang gue lakukan adalah gue cari tahu tempat tersebut dan bagaimana cara pergi ke tempat itu. Jadi kalau misalnya gue pengen naik gunung, katakanlah gue pengen naik Gunung Prau dari Jakarta, maka yang gue harus lakukan adalah gue cari tahu dulu nih Gunung Prau itu ada di daerah mana. Terus mau ke Gunung Prau itu gue harus naik apa gitu, apakah gue bisa naik kereta, naik pesawat, atau naik bus. Oke, gue udah tahu nih misalnya Gunung Prau itu ada di Wonosobo, Jawa Tengah, maka cara gue ke situ adalah dengan menaiki bus dari Kampung Rambutan terus ke Terminal Mendolo, nanti lanjut lagi, kira-kira seperti itu. Nah, dengan mengurutkan hal tersebut, gue akan tahu nih budget yang gue perlukan dari pertama pergi dan sampai di sana, stay di sana dulu berapa gitu. Setelah gue tahu, maka gue akan bisa menghitung lagi nih budget yang gue perlukan untuk misalnya gue ngontrak itu berapa, kira-kira seperti itu. Nah, itu juga
laku untuk lu yang pengen pergi ke satu tempat baru yang belum pernah lu kunjungin. Lu harus cari tahu dulu nih tempat yang lu akan kunjungi tersebut seperti apa. Misalnya lu dari Palembang lah, katakanlah lu dari Palembang pingin ke Kalimantan misalnya, pengen ke Banjarmasin, ya lu cari tahu dulu dong kontur dari Banjarmasin itu seperti apa, terus perekonomiannya seperti apa, orang-orang di sana banyak kerjanya di bidang apa, terus harga makan pun lu harus cari tahu berapa, harga kos-kosan atau kontrakan lu harus cari tahu dulu berapa. Nah itu menjadi langkah awal banget nih ketika lu pengen merantau kira-kira gitu. Setelah lu udah yakin nih, lu udah tahu nih harga makan di sana berapa, terus harga ngekos di sana berapa, maka langkah kedua yang lu harus siapkan atau yang lu harus pikirkan adalah tempat tinggal pertama kali. Karena kan kita nggak ada orang yang kita kenal nih di sana, maka tempat tinggal pertama kali itu adalah menjadi base utama kita nih. Jadi ketika kita datang, kita sudah tahu nih kita akan naruh barang-barang kita di mana, kita akan tidur di mana. Nah itu yang harusnya kita pikirkan. Bagaimana cara mendapatkan tempat tinggal pertama kali? Itu kan sebenarnya yang banyak orang pikirkan, yang gue juga pikirkan di awal dulu ketika gue pengen merantau itu sih. Gue akan pergi ke Jakarta, tapi gue tinggal di mana ya ketika sampai gitu. Itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya lu sedikit jeli, di handphone di Android itu ada aplikasi yang bisa ngebantu lu menemukan kos dan kontrakan. Coba deh, lu buka aja di Google Play Store, tulis aja kosan. Nanti ada banyak tuh, ada Mami Kos kalau nggak salah, terus ada kos-kos apa gitu. Jadi tempat-tempat itu memungkinkan lu untuk mendapatkan kosan dari jarak jauh. Gitu. Dan yakin nggak sih dengan kosan-kosan tersebut dan sebaiknya seperti apa gitu? Lu takut membeli sesuatu dalam karung kan pada dasarnya kalau misalnya lu pakai aplikasi tersebut. Ya lu mau bagaimana lagi, itu adalah poin-poin yang harus lu lakukan gitu. Itu menjadi perjalanan pertama lu. Saran gua, lu pilih salah satu aplikasi yang memang udah worth it banget, komennya tuh udah oke banget untuk mencari kosan, dan itu akan menjadi tempat lu pertama kali. Nanti ketika lu sudah punya tempat itu, lu udah mulai bisa ngitung nih, kira-kira dari daerah gue nih, dari Palembang ke Banjarmasin berapa ya terbangnya, terus nanti dari bandara yang ada di Banjarmasin ke kontrakan yang gue akan tuju yang udah gue booking via aplikasi tersebut berapa. Lu bakal dapat range dana yang lu perlukan di awal perjalanan, percaya sama gue. Nah, lu nggak perlu untuk stay di sana ketika lu nggak merasa kayaknya kosan ini nggak oke deh gitu. Yang penting adalah dalam 1 bulan pertama lu sudah memiliki tempat untuk bernafas. Jadi ketika lu udah di tempat itu, di kosan yang lu udah booking secara jarak jauh tersebut melalui aplikasi tersebut, nah lu punya, biasanya kan 1 bulan ya ngebooking itu, lu punya space 1 bulan untuk mulai beradaptasi tuh di daerah-daerah tersebut. Sambil kalau misalnya lu rasa kosan yang lu booking itu tidak nyaman, lu bisa cari tuh kosan di sekitar sana. Karena menurut gue sekitar 2 minggu harusnya lu udah tahu daerah sekitarnya, udah harus tahu di mana tempat makan, harus tahu di mana tempat transportasi, harus tahu kosan-kosan lainnya atau kontrak-kontrakan lainnya di sekitarnya. Paling itu. Gue rasa itu aja. Semoga dua jawaban ini bisa bermanfaat buat lu yang pengen tahu. Dan sorry kalau misalnya penjelasan gue kurang. Nanti kalau misalnya ada yang pengen lu tanyakan lagi, silahkan tulis aja di komentar. Kalau lu suka sama video gue yang kayak gini, lu boleh like, atau kalau lu masih pengen dengar gue ngomong lagi, lu boleh subscribe. Dan misalnya ini menurut lu bermanfaat nih buat teman-teman lu yang pengen ngekos atau pengen pergi ke satu tempat baru tapi nggak berani, lu boleh share video gue. Tapi kalau misalnya lu rasa video gue biasa aja dan lu nggak suka, lu nggak apa-apa, lu dislike juga nggak apa-apa. Terima kasih. Nanti link video gue yang sebelumnya tentang merantau gue taruh di deskripsi. Itu aja. Thank you, bye.